tunjukkan dengan induksi matematika 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 dan seterusnya. Ini polanya benar ya, 5n-3 ya, sama dengan setengah kali n kali 5n-1. Oke. Satu hal dulu sebelum kita bahas tentang ini, kita ulas sedikit tentang induksi matematika. Induksi matematika itu apa yang diperlukan ya? Yang pertama adalah langkah dasar. Langkah dasar itu biasanya kalau nggak P0 ya P1. Lalu yang kedua adalah kita harus buktikan bahwa kalau PK benar, maka akan mengakibatkan PK plus 1 benar. Nah, biasanya ini yang diingat. Hal detail yang belum kita lihat adalah PK itu apa? PK itu adalah pernyataan tentang K. Contoh kalau di dalam soal ini kita bisa buat PK-nya adalah PK itu adalah pernyataan kasih tanda petik 2 gitu ya. 2 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai 5K min 3 itu sama dengan setengah kali K kali 5K min 1. Misalkan PK itu ini. Artinya kita cek dulu P0 atau P1 ini ya, langkah pondasinya. Kita masukin n-nya 0 jadi min 3, berarti mulai dari P1 ya. Kita cek P1 benar nggak? P1 berarti kan sama dengan 5 kali 1 min 3, jadinya adalah 2. 2 ini apakah benar sama dengan ini? Apakah dia setengah kali K, K-nya berapa? 1 kali 5 kali 1 min 1. Tentu ini jadi 4. 4 kali setengah jadi 2. Nah, jadi P1 ini bernilai benar karena yang sebelah ini sama dengan ini, gitu ya. Jadi langkah pondasinya udah benar. Setelah langkah pondasinya benar, kita tunjukkan yang kedua. Ketika PK benar, maka PK plus 1 jadi benar. Misal PK benar, jadi asumsi kita gitu. Misal PK benar. Kalau PK benar artinya ini sama dengan ini. Lalu PK plus 1 itu bunyinya kayak apa? Bunyinya 2 tambah 7 tambah 12 dan seterusnya, berarti kalau PK kan sampai 5K min 3. Kalau PK plus 1 berarti sampai 5 kali K plus 1 min 3. Nah, ini jadinya apa ini? Kita harus lihat. Yang ini, tadi kita misalkan PK-nya benar. Jadi ini itu sama dengan setengah kali K kali 5K min 1. Karena PK-nya benar. Lalu kita tambah dengan yang ini. Jadinya berapa ini? 5K min plus 2 ya. Jadinya setengah K kuadrat, setengah kali 5K kuadrat min K tambah 5K plus 2. Ini kalau kita keluarin setengahnya jadi setengah 5K kuadrat min K tambah 10K gitu kan ya, tambah 4. Jadi ini sama dengan setengah kali 5K kuadrat plus 9K plus 4. Tentu ini sama dengan setengah kali 5K plus 5 per 5 kali 5K plus 4 gitu kan. Jadi ini sama dengan setengah kali K plus 1 kali 5K plus 4. Nah, dari sini apakah ini sesuai pola ini? Kita lihat setengah kali K plus 1 kali 5K plus 1 min 1. Nah, udah bener kan? 5 kali N, 5 kali K plus 1, N K plus 1 min 1. Artinya apa? Kalau PK benar, maka PK plus 1 benar. Nah, jadi sesuai induksi kita udah tunjukkan bahwa ini benar. Rumus ini benar. Kita lihat bahwa gimana sih kok induksi bisa membuktikan ini benar untuk setiap N gitu ya? Karena apa? Karena kalau pondasinya benar, misalkan tadi P1 benar,
karena P1 benar, maka P2 jadi benar, karena 2 itu 1 tambah 1. Dari sini, dari PK benar, maka PK plus 1 benar. Selanjutnya juga gitu, P3 juga akan benar, karena P2-nya benar. Makanya ini akan berantai sampai ke N berapapun. Nah, yang kedua, buktikan dengan induksi matematika 6 tambah 18 tambah 54 dan seterusnya, itu sampai polanya benar ya. 2 kali 3 pangkat N sama dengan 3 kali 3 pangkat N min 1. Oke, sama kayak tadi, kita harus bikin pondasinya dulu. Sebelum pondasi kita harus bikin PK-nya apa nih? PK berarti kalau di sini kita bikin sama kayak yang awal tadi aja ya. 6 tambah 18 dan seterusnya 2 kali 3 pangkat N itu sama dengan 3 kali 3 pangkat N min 1. Oh, bukan N, tapi K gitu ya. Nah, PK. Oke, ini pernyataan ini. Apakah P1 benar? Kita lihat. P1 berarti ada kaitannya tentang 2 kali 3 pangkat 1 sama dengan 6. Apakah ini sesuai rumus ini? Kita cek. Kalau ini 6, 3 kali 3 pangkat 1 min 1 sama dengan 6. Oke, jadi sama ya. Kalau sama berarti P1 ini bernilai benar. Selanjutnya kita misalkan PK benar. Misal PK benar. Nah, kalau gitu PK plus 1 benar nggak? Harusnya sih benar ya, kalau diminta buktikan ya. Jadi kita lihat PK plus 1 artinya jadi apa? Kita harus investigasi 6 tambah 18 tambah 54 dan seterusnya sampai 2 kali 3 pangkat K plus 1. Nah, tapi biar kita lebih enak melihatnya, ini 2 pangkat 3K dulu, baru selanjutnya adalah 2 kali 3 pangkat K plus 1. Nah, ini sama dengan dari pernyataan misal PK benar, maka kita punya ini sama dengan 3 kali 3 pangkat K min 1 ditambah 2 kali 3 pangkat K plus 1. Lalu ini sama dengan 3 pangkat K plus 1 min 3 ditambah 2 kali 3 pangkat K plus 1. Nah, berarti ini jadi apa nih? Ini kan 1 kali 3 pangkat K plus 1, ini 2 kali 3 pangkat K plus 1. Dijumlahin jadi 3 kali 3 pangkat K plus 1 min 3. Jadi ini sama dengan 3 kali 3 pangkat K plus 1 min 1. Nah, udah sesuai kan bentuknya? Kalau PK itu ini K, ini K. Kalau PK plus 1, ini K plus 1. Juga sampai K plus 1. Ketiga, tunjukkan dengan induksi matematika. Nah, ini masih sama banget ya sama yang tadi. Jadi PK-nya ya udah jelas gitu ya. PK itu adalah kalimat 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 dan seterusnya sampai 2 pangkat K min 1 itu sama dengan 2 pangkat K min 1. Nah, sekarang kita mulai dari P1. P1 apakah dia benar? P1 artinya apa? 2 pangkat 0 ditambahin dan seterusnya sampai 2 pangkat 1 min 1. Ya ini 2 pangkat 1 min 1 ya, 2 pangkat 0 ya. Jadi 1. Nah, 1 ini kan bisa kita tunjukkan bahwa kita lihat sebelah kanan. Sebelah kanan berarti jadi 2 pangkat 1 min 1 sama dengan 1. Nah, udah sama kan? Jadi P1 benar. Setelah itu misal PK benar. Misal PK benar. Kalau PK benar, kita lihat PK plus 1. PK plus 1 berarti 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 dan seterusnya gitu ya, misalkan. Ini 2 pangkat N min 1, terakhirnya berarti 2 pangkat N. Kok N? K ya? K. Nah, kita lihat. Dari asumsi induksi, dari misal PK benar, maka kita peroleh ini sama dengan 2 pangkat K min 1. Nah, ditambah dengan yang terakhir 2 pangkat K. Dari sini kita punya 2 pangkat K tambah 2 pangkat K berarti 2 kali 2 pangkat K min 1. Jadi sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Udah sesuai polanya kan? Yang ini K, yang ini K plus 1, yang ini K min 1, yang ini K. Artinya PK plus 1 juga benar. Jadi dengan induksi kita udah buktikan bahwa ini itu sama dengan ini untuk setiap N bilangan asli. Setiap orang dapat
dalam sebuah rapat minimal mengenal berteman baik dengan minimal setengah ya. Minimal setengah itu berarti kalau ada 1, 2, 3 orang, berarti setiap orang minimal 2 ya. Minimal punya 2 teman. Nah, kalau misalkan ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah kayak gitu berarti setiap orang minimal punya 3 teman. Jadi kayak 4 berarti minimal temannya 3. Ya, di sini misalkan A3 berarti kalau A3 di 3 gitu berarti minimal temannya 2 sama 1. Nah, 1 juga gitu. Berarti minimal temannya 2 sama 3. Jadi kalau 3 orang udah selesai ini ya, semuanya kan temenan. Jadi nggak ada yang perlu dibuktikan lagi. Mau ngatur tempat duduknya kayak apapun, ya udah 3 orang itu temenan semua. Jadi langkah dasarnya udah ya, P3-nya udah. Sekarang kalau lebih besar dari 3 gimana? Misal PK benar. Misal sama kayak yang tadi PK benar. Sekarang bagaimana dengan PK benar? PK plus 1 berarti PK benar, kita udah punya susunan di tempat duduk buat K orang di A1, A2 misalkan orangnya gitu ya, A4, A5 dan seterusnya. Ini AK plus 1, ini AK gitu ya, tempat duduk yang benar. Ini A2 ini udah temenan sama A1, A3, A3 temenan A2, A4 dan seterusnya ya, udah benar ini. Nah selanjutnya ditambahin 1 orang lagi, dia ngericuh atau kita bisa susun sehingga dia nggak ribut gitu ya. Kita bagi jadi 2 kasus, kalau K-nya genap sama K-nya ganjil. Kalau K-nya genap dulu. Kalau K-nya genap berarti AK plus 1 ini, AK plus 1 harus punya teman sebanyak K per 2. Nah, gimana K per 2 ini gimana? Kalau ada yang 2 deketan, aman, kita langsung masukin. Contoh misalkan kalau A4 sama A5 ini sama-sama teman dari AK plus 1, maka AK plus 1 kita masukin ke sini, beres. Misalkan kalau mereka ternyata temannya itu nggak ada yang berdekatan, jadi gimana tuh kasusnya kalau nggak ada yang berdekatan? Artinya misalkan A1 ini temennya, berarti A2 nggak boleh temennya. Kalau temennya udah selesai kasusnya. Lalu A3 temen lagi, A5 temen lagi gitu kan, nggak boleh berdekatan kan. Berarti ini yang ganjil-ganjil doang kan. Yang ganjil-ganjil doang berarti sampai AK-nya genap. Jadi sampai sini ya, set gitu ya, ganjil-ganjil doang. Nah itu jadi A1 yang temen dari AK plus 1 itu A1, A2, A1, A2, A5 dan seterusnya yang ganjil-ganjil doang. Oh, revisi. AK plus 1 bukan punya K per 2 teman, tapi punya K per 2 plus 1. Kan yang genap itu K-nya, tapi totalnya setelah ditambah AK plus 1 kan orangnya jadi K plus 1. Maka minimal AK plus 1 punya K per 2 plus 1 teman. Jadi 1 orang lagi mau ditaruh di mana nih? Kan pasti ada yang berdekatan kan? Kalau taruh A4, nanti ini berdekatan. AK berarti A1, AK plus 1 berdekatan. Jadi tinggal kita masukin. Jadi dengan keadaan yang seperti ini, artinya AK plus 1 pasti punya 2 teman yang berdekatan. Jadi kasus yang K-nya genap udah selesai. Kalau K-nya ganjil, artinya apa? AK plus 1 punya teman sebanyak berapa? K plus 1 per 2, ya kan? Karena K-nya ganjil, ketika ditambah AK plus 1 jadi genap, maka setengah temennya adalah jumlahnya K plus 1 per 2. Dari situ kita peroleh bahwa kayak tadi gak boleh berdekatan juga kan. Kalau berdekatan udah selesai lagi kayak yang tadi. Kalau dia nggak berdekatan, misalnya kita ambil yang ganjil-ganjil, nah, di sini kan ganjil. AK tadi kan ganjil. Oh, AK-nya ganjil. Berarti apa? AK-nya ganjil berarti
AK juga ikut, tapi yang ini nggak jadi ikut. Yang ini nggak jadi ikut. Lalu yang ini jadi ikut karena AK-nya ganjil. Mau nggak mau, jadi kita bisa masukin ke sini kan, AK plus 1. A1 sama AK jadi merupakan temannya AK plus 1. Ya kan, ada dua teman yang berdekatan, AK plus 1 sisipin aja di tengahnya. Udah, jadi yang samping kiri sama samping kanan jadi temannya. Terus kita nggak ubah susunan yang lain, jadi yang lain juga tetap sesuai gitu ya, sesuai sama yang di soal. Setiap dua orang, setiap satu orang itu diapit oleh dua orang temannya. Ya begitulah lah, induksi bisa kita gunakan untuk soal yang